Pada saat itu, Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Muslim, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka ada beberapa sahabat yang maju ke depan, yaitu Muhammad bin Maslamah, Ubbad bin Bishr, Abu Nailah atau Sulkan bin Salamah, saudaranya Ka'ab dari susuan ya, Al-Haris bin Aus, dan Abu Abbas bin Jabar. Yang memimpin kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Dalam beberapa riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf, ini menyebutkan bahwa tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maka Muhammad bin Maslamah bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau suka jika aku membunuhnya? Benar, jawab beliau. Perkenankan, aku akan menyampaikan siasat, pinta Muhammad bin Maslamah. Katakanlah, inilah skenario untuk menjebak Ka'ab. Muhammad bin Maslamah tadi akan mendatangi Ka'ab bin al-Ashraf sambil berkata, katanya seperti ini, sesungguhnya Muhammad telah meminta sodakoh kepada kami, namun begitu dia juga telah banyak menolong kami. Katanya seolah-olah dia tidak suka terhadap Rasulullah. Jadi berpura-pura Muhammad bin Maslamah tadi ngomong kepada Ka'ab bahwa dia itu nggak suka. Karena apa? Karena Rasulullah itu meminta sodako kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itu adalah siasat saja. Ka'ab berkata, kamu pasti akan merasa bosan menghadapi Rasulullah dengan keadaan meminta sodakoh tadi ya. Muhammad bin Maslamah berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya, kami tidak akan meninggalkannya sebelum tahu kemana dia akan membawa urusannya. Untuk itu beri kami pinjaman beberapa gantang. Kalau begitu serahkan jaminannya, kata Ka'ab. Apa yang engkau inginkan? Tanya Muhammad bin Maslamah. Wanita kalian, jawab Ka'ab. Bagaimana mungkin kami menjaminkan wanita-wanita kami sementara engkau adalah penduduk Arab yang paling tampan? Kalau begitu, anak-anak kalian, kata Ka'ab. Bagaimana mungkin kami menjaminkan anak-anak kami? Bisa-bisa kami akan dicemooh, kata Muhammad bin Maslamah. Ada yang berkata, memang harus ada jaminan untuk pinjaman beberapa gantang, tapi itu merupakan aib bagi kami. Maksudnya kalau meminjam ya dengan apa pinjaman beberapa gantang itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi itu tuh aib kayak gitu atau keburukan dari orang-orang mereka. Bagaimana jika kami menjaminkan senjata kami? Jadi supaya itu enggak aib, suatu kehormatan, maka jaminannya yang tadi kan beberapa gantang tadi, maka dijaminkan senjatanya saja kayak gitu supaya tidak malu dia ya. Maka Muhammad bin Maslamah berjanji akan mendatanginya lagi. Nah, jadi karena ada jaminan, orang yang mengatakan jaminan seperti itu, maka Muhammad bin Maslamah tadi datang lagi ke tempat orang-orang yang berserta Ka'ab tadi ya. Abu Nailah juga berkata yang sama dengan Muhammad bin Maslamah. Dia menemui Ka'ab sambil melantunkan syairnya. Kemudian dia berkata, celaka wahai Ibnul Ashraf, sesungguhnya aku datang untuk suatu keperluan. Lalu Abu Nailah tadi menyebutkan keperluannya dan meminta agar keperluan itu dirahasiakan. Akan kutepati, kata Ka'ab bin al-Ashraf. Kedatangan orang ini maksudnya Rasulullah akan menjadi bencana bagi kami. Karena bangsa Arab akan menyerang kami, melemparkan anak-anak panah dari satu busur, memutuskan jalan kehidupan kami, hingga keluarga menjadi telantar. Semua orang menjadi susah payah, kami dan keluarga kami akan menjadi payah juga.
Kemudian terjadilah dialog antara Abu Nailah dan Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian dialog tadi sama seperti apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab bin al-Ashraf tadi. Abu Nailah pun menambahi dengan tambahan seperti ini. Aku juga mempunyai beberapa rekan lain yang sependapat denganku. Aku akan datang bersama mereka untuk menemui engkau, maka engkau harus bersikap ramah terhadap mereka. Nah, sampai di sini Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah berperan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sementara itu, Ka'ab tadi tidak menolak keduanya membawa senjata dan rekan-rekan lain dalam pertemuan berikutnya, karena senjata sebagai jaminannya. Suatu malam di terang bulan pada tanggal 14 Rabiul Awal 3 Hijriah, beberapa orang muslim yang telah disebutkan yaitu Muhammad bin Maslamah, Abu Nailah itu ya berkumpul di hadapan Rasulullah beserta yang lain ya, sahabat yang lain. Beliau mengantar mereka hingga di Baqi al-Gharqad, lalu memberi arahan kepada mereka, pergilah atas nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Setelah itu beliau kembali ke rumah untuk sholat dan berdoa kepada Allah. Jadi Rasulullah itu memerintahkan orang-orang muslim itu untuk suatu tujuan tertentu, tetapi Rasulullah juga mengiringi dengan doa agar apa yang diusahakan dan apa yang menjadi tujuan menjadi tercapai. Begitulah para sahabat, ketika para sahabat itu dimintai pertolongan atau kesediaan untuk melakukan suatu tugas, maka mereka menyanggupinya. Bahkan mereka akan berlomba-lomba untuk melakukan itu, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi terhadap orang-orang yang suka memusuhi atau menjahati Rasulullah. Namun setiap yang mereka akan lakukan untuk melakukan perintah Rasulullah itu pasti ada cara atau strategi yang mereka gunakan, dan strategi itu pun disetujui oleh Rasulullah.